Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atia Selasana. Now I would like to answer explanation the exercise of chapter 1. Number 1. Give the appropriate three-term description for each of the following sounds. Jadi di sini kita memberikan deskripsi pada simbol suara di bawah ini. Yang pertama ini biasanya kita baca z. Nah, ini tuh voiceless dental fricative. Terus yang kedua b. Ini tuh voiced bilabial stop. Yang ketiga f. Nah, ini tuh voiceless labiodental fricative. Terus yang nomor 4 ini tuh tidak ada di keyboard. Jadi saya buat seperti ini. Aslinya itu simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini tuh biasanya shh. Nah, ini tuh voiceless palatal alveolar fricative. Terus yang nomor 5 ini tuh seperti huruf J kecil, biasanya itu dibaca y. Nah, ini tuh voiced palatal approximant. Terus yang terakhir ini seperti huruf T kecil, T kecil, biasanya kita dibaca t. Nah, ini tuh voiced alveolar stop. Number 2. Give the appropriate phonetic symbol for each of the following sound. Nah, jadi di sini itu kita memberikan simbol dari suara-suara di bawah ini. Yang pertama, voiced palatal alveolar fricative. Nah, ini tuh simbolnya seperti angka 3, tapi aslinya bukan angka 3 ya. Karena tidak ada di keyboard, jadi saya gunakan angka 3. Aslinya simbolnya itu seperti ini. Yang atas itu lurus. Nah, yang bawah itu melengkung seperti angka 3. Terus yang B, voiced alveolar stop. Nah, ini tuh simbolnya D. Nah, seperti itu. Terus yang C, voiced velar stop. Seperti huruf G kecil, G. Nah, terus yang D, voiced dental fricative. Di sini saya kosongkan karena di keyboard tidak ada. Jadi aslinya itu seperti ini simbolnya. Seperti angka 6 yang terbalik gini, terus di atasnya ada gini. Nah, seperti ini. Terus yang E, voiced labiodental fricative. Nah, seperti huruf V kecil ya. Now, number 3. What phonetic property distinguishes each of the following pairs of sound? Jadi di sini tuh bagaimana cara membedakannya? Bedanya itu terletak di mana? Yang A, k, and g. Nah, ini tuh terletak pada voicingnya. Karena huruf K ini termasuk voiceless velar stop, sedangkan huruf G ini termasuk voiced velar stop. Jadi sama-sama di velar stop, tetapi beda di voiceless sama voiced. Nah, seperti itu. Jadi pembedaannya ada di voicing. Terus yang B, b and d. Nah, ini tuh bedanya di place of articulation. Karena yang B itu di voiced bilabial stop, sedangkan yang D itu di voiced alveolar stop. Jadi di sini bedanya itu di tempat artikulasinya. Sama-sama voiced, sama-sama stop, but yang b itu bilabial, yang d itu alveolar. Yang C, d sama z. Nah, ini tuh bedanya di manner of articulation. Yang D itu di voiced alveolar stop, dan yang Z ini tuh di voiced alveolar fricative. Jadi sama-sama voiced alveolar, but beda di mannernya. Kalau yang D di stop, sedangkan kalau Z ini ada di fricative. Terus yang D, Z sama Z. Nah, ini tuh bedanya di place of articulation. Yang Z itu di voiced alveolar fricative, yang Z ini tuh di voiced palatal alveolar fricative. Jadi sama-sama voiced
dan frikatif, tapi bedanya kalau z itu di alveolar, sedangkan kalau sh itu ada di palato alveolar. Sekarang yang E. Nah, yang itu kayak tadi, ini tuh simbolnya bukan seperti itu aslinya. Dan biasanya ini dibaca sh. Nah, dan yang kayak huruf 3 ini sh. Nah, ini bedanya tuh ada di voicingnya. Kalau yang sh ini ada di voiceless palato alveolar fricative. Kalau yang sh ini ada di voiced palato alveolar fricative. Jadi sama-sama palato alveolar fricative, but kalau yang sh itu ada di voiceless tidak bersuara, kalau di sh ini bersuara, voiced. Nah, sekarang yang F, d sama g. Nah, ini tuh bedanya ada di place of articulation. Yang d ini ada di voiced alveolar stop, yang g ini di voiced velar stop. Jadi sama-sama voiced dan stop, tapi bedanya kalau d ini di alveolar dan yang g ini ada di velar. Sekarang number 4. Which of the words on the recording begin with a fricative? Jadi di sini kata yang mana yang dimulai dengan fricative. Nah, saya jawab yang pertama yaitu sheep. Nah, sheep itu termasuk voiceless palato fricative karena huruf depannya kayak ada sh, kita baca itu seperti ini. Nah, ini tuh termasuk voiceless palato fricative. Nah, terus yang kedua saya milih psychology. Nah, psychology ini kenapa kok bisa saya katakan fricative? Karena kalau kita baca itu kayak menggunakan S. Nah, voiceless alveolar fricative. Terus yang kedua fear. Nah, fear ini karena voiced labiodental. Terus philosophy. Nah, filosofi ini dengan kita simbol F biasanya ini voiceless labiodental fricative. Terus think. Nah, ini tuh kita gunakan lambang seperti ini biasanya. Nah, seperti ini. Ini tuh termasuk voiceless dental fricative. Terus yang terakhir xylophone. Nah, xylophone ini sama kayak shaker, sama kayak sheep, ya. Jadi di sini kalau xylophone ini sama kayak sheep ya, menggunakan tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini voiceless palato fricative. Nah, seperti itu. Sekarang number 5. Which of the words on the recording end with a fricative? Jadi kata yang mana yang akhirannya dengan fricative? Yang pertama saya memilih epitaph. Nah, ini tuh huruf F yang di akhirnya itu seperti huruf F yang biasanya dikatakan voiceless labiodental fricative. Terus yang kedua half. Nah, half ini huruf akhirnya seperti kayak huruf F, sama voiceless labiodental fricative. Terus yang ketiga half. Nah, half ini kita menggunakan huruf seperti V. Nah, ini tuh V termasuk voiced labiodental fricative. Terus has. Nah, has ini kita gunakan huruf Z di akhir, huruf Z di akhir, Z. Nah, ini tuh voiced alveolar. Terus pes. Nah, pes ini juga kayak his. Jadi belakangnya ada kita biasa Z. Nah, ini voiced alveolar fricative. Terus use. Nah, use juga seperti itu. Sama, akhirannya kayak ada Z, voiced alveolar fricative. Terus pet. Nah, pet ini kita akhirannya kayak ada seperti ini, kayak tadi. Nah, ini tuh termasuk fricative. Fricative apa? Voiceless dental fricative. Terus cats. Nah, cats ini
belakangnya kayak ada S-nya. Cats. Nah, termasuk voiceless alveolar. Terus pleats. Nah, pleats ini juga menggunakan kayak ada S-nya belakangnya, termasuk fricative, sama voiceless alveolar fricative. Now number 6. Which of the words on the recording begin with a stop? Jadi kata yang mana yang dimulai dengan stop? Now, yang pertama plaster. Nah, ini tuh yang mana yang menggunakan stopnya? Yang P-nya ya. Plaster yang P. Nah, ini tuh termasuk voiceless bilabial stop. Terus parsimonious. Parsimonious ini sama juga yang P ya. Voiceless bilabial stop. Terus yang ketiga Darmiga. Jadi kita bacanya P-nya itu nggak kelihatan ya. Jadi ini menggunakan voiceless alveolar stop. Terus charismatic. Charismatic ini kita menggunakan kayak huruf K. Ini tuh voiceless velar stop. Terus carping. Nah, carping juga ini menggunakan huruf K, voiceless velar stop. Terus kainki. Nah, kainki juga sama. Kainki ini menggunakan huruf K. Nah, huruf K, voiceless velar stop. Terus Gaulis. Gaulis juga menggunakan stop karena G-nya itu termasuk dalam voiced velar stop. Nah, terus crawling. Crawling ini juga sama kayak Gaulis. Guardian juga sama kayak Gaulis and crawling. Terus tickle. Tickle ini voiceless alveolar stop. Bin. Bin itu B-nya ya, yang termasuk stop. Voiced bilabial stop. Terus dreary. Nah, ini tuh termasuk D-nya. Nah, ini tuh voiced alveolar. Nah, number 7. Nah, number 7 ini bagaimana posisi dan aksi ketika mengucapkan simbol ini. Nah, ini tuh the lower lip forms a contraction of complete closure with the upper teeth. Vocal cords are vibrating. Nah, di sini tuh bibir bawah membentuk penyempitan penutupan total atau penutupan sempurna dengan gigi atas. Nah, vocal cord-nya ini vibrating, jadi ada getarannya ya. Berarti termasuk voiced consonant. Terus yang nah ini tuh the tip of the tongue forms a contraction of complete closure with the upper. Vocal cord are not vibrating. Jadi ujung lidah membentuk penyempitan penutupan sempurna dengan gigi atas. Nah, seperti itu. Ini vocal cord-nya tidak ada getarannya. Jadi termasuk voiceless consonant. Terus yang nah, ini the back of the tongue forms a contraction of complete closure with the velum ya, ini with the velum. Jadi di sini salah ketik with the velum. Vocal cords are not vibrating. Jadi di sini itu bagian belakang lidah membentuk penyempitan penutupan sempurna atau penutupan total dengan velum. Vocal cord are not vibrating. Jadi tidak ada getarannya ya, berarti termasuk voiceless consonant. Terus yang B. Nah, B ini the airflow is modified by forming a contraction between the lower lip and the upper lip. The vocal cord are vibrating. Jadi aliran udara itu diubah dengan membentuk penyempitan antara bibir bawah dan bibir atas. Nah, vocal cord are vibrating. Jadi ada getarannya suaranya. Jadi di sini termasuk voiced consonant. Okay, that's all for me. Thank you. I hope that I get a good score. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.